Haleluya. Kita melanjutkan pengajaran ya. Kita akan baca kitab Keluaran pasal ke-8. Kita baca ayat 1 sampai ke-10. Kitab Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca bersama semua ayat ini. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sebagaimana tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, pergilah kepada Firaun dan katakan kepadanya, beginilah Yahweh berfirman, suruhlah umatku pergi agar mereka dapat melayani aku. Dan jika engkau menolak untuk menyuruh mereka pergi, lihatlah, aku akan menulahi seluruh wilayahmu dengan katak. Dan sungai akan berkeriapan dengan katak-katak. Dan kata-kata itu akan naik dan masuk ke dalam istanamu, dan ke dalam kamar tidurmu, dan di atas tempat tidurmu, dan ke dalam rumah hamba-hambamu, ke dalam rumah-rumah rakyatmu, ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonan rotimu. Dan kata-kata itu akan naik ke atasmu, dan atas rakyatmu, dan ke atas semua hambamu. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai-sungai, ke atas parit-parit, dan ke atas kolam-kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan di atas tanah Mesir. Dan Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, dan katak-katak pun bermunculan dan menutupi tanah Mesir. Dan para penyihir Mesir pun melakukan hal yang demikian juga dengan mantra-mantra rahasia mereka. Dan mereka pun membuat kata-kata bermunculan di tanah Mesir. Dan Firaun memanggil Moshe serta Harun lalu berkata, berdoalah kepada Yahweh agar dia menyingkirkan kata-kata itu dari aku dan rakyatku. Aku akan pergi menyuruh umat itu pergi agar mereka dapat berkorban bagi Yahweh. Dan Moshe berkata kepada Firaun, jadilah pujian atasku. Maka kapankah aku harus mendoakan engkau dan hamba-hambamu dan rakyatmu untuk melenyapkan kata-kata daripadamu dari rumah-rumahmu agar kata-kata hanya tinggal di Sungai Nil saja. Dan dia berkata esok hari, dan dia menjawab, sesuai dengan titahmu. Dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa tidak ada satupun yang seperti Yahweh Elohim kami. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan ya. Kita sedang terus belajar tentang orang pilihan. Dan kita percaya berbicara tentang orang pilihan. Itu berbicara juga dari khususnya kitab Torah ya. 5 kitab pertama dari kitab suci kita. Di mana di sana diceritakan dengan jelas sejak munculnya bangsa pilihan ini melalui Abraham, Yitzhak, dan kemudian Yakub. Kemudian perjalanan hidup mereka sejak ada dari Ur Kasdim, kemudian pindah ke Kanaan, kemudian oleh kehendak Tuhan, sebagaimana yang dinyatakan ya kepada leluhur mereka. Kemudian karena kelaparan yang Tuhan izinkan terjadi di tanah Kanaan, karena memang kehendak Tuhan, karena Tuhan sudah menetapkan apa yang akan terjadi, dan bangsa ini tinggal di Mesir.
Kemudian sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepada leluhurnya Abraham bahwa bangsa ini akan diperbudak. Dan setelah genap masa perbudakan sesuai firman Tuhan, Tuhan tidak lupa akan firman-Nya. Walaupun kita juga sudah belajar bahwa tidak ada satu ayat pun dari firman yang kita baca bahwa bangsa pilihan ini mengerti bahwa masa perbudakan yang kurang lebih yang 400 tahun itu sudah selesai. Karena memang tidak ada catatan-catatan yang tertulis sehingga mereka tidak tahu, dan kita melihat di sini kita menafsirkan bahwa bangsa pilihan Tuhan ini pun seolah-olah sudah lupa ya akan nama Tuhannya. Tetapi Tuhan tetap setia walaupun orang pilihannya lupa akan Tuhannya. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan janji-janji yang Dia ucapkan kepada orang pilihannya. Dan kita tahu perjalanan untuk pembebasan bangsa pilihan Tuhan dari cengkeraman Mesir. Ya, kita melihat dari awal ketika Tuhan mempersiapkan Moshe sampai siap untuk diutus kepada Firaun. Tetapi kita melihat walaupun sudah dipersiapkan sekian lama, Moshe tetap berkeras dan tidak mau, dalam singkat katanya ya. Sehingga kita melihat memang kasih Tuhan. Tuhan tidak memaksa Moshe, tetapi kehendak Tuhan harus jadi. Sehingga sesuai dengan apa yang kita pelajari minggu lalu, Moshe mengangkat diangkat oleh Bapa Yahweh. Moshe diangkat oleh Bapa Yahweh sebagai Elohim bagi Firaun, dan kakaknya Moshe sebagai nabinya. Artinya yang menyampaikan firman yang Tuhan berikan kepada Moshe, Moshe menyampaikan kepada Harun. Ya, kita sudah pernah belajar kriteria nabi ya. Jadi kita melihat di sini Tuhan atau Bapa Yahweh tidak berbicara langsung kepada Harun. Jadi kita bisa mengkategorikan memang Harun itu bukanlah nabi yang Tuhan utus, tetapi adiknya yaitu si Moshe. Ya, karena kalau kriteria nabi sebagai mana tertulis dalam kitab Bilangan bahwa Tuhan berbicara langsung dengan orang tersebut sehingga dia disebut nabi. Ya, memang ada roh kenabian ya cuma sekali-sekali, tetapi kalau nabi terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan untuk menyampaikan perintah Tuhan atau firman Tuhan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dan kita melihat ada beberapa hal yang menarik kalau kita lihat ya. Di mana di dalam kitab Keluaran pasal ke-8 ini dilakukan 3 macam tulah ya. Baik munculnya kata-kata, munculnya kutu-kutu, munculnya lalat-lalat ya. Nah, kita melihat dari ketika Moshe dan Harun diutus Tuhan menghadap kepada Firaun. Kemudian mujizat pertama diperlihatkan oleh Tuhan melalui Moshe. Sehingga ketika tongkat dilepaskan ya, sesuai dengan perintah Tuhan, di mana tongkat Harun ini yang dilemparkan sesuai perintah Tuhan berubah menjadi ular. Kemudian ya, para penyihir
orang-orang yang dukun-dukunnya si Firaun juga melakukan hal yang sama. Lempar tongkat jadi ular. Ya. Nah, kelihatannya kan itu biasa-biasa aja. Kemudian di dalam Keluaran pasal 8 ini Tuhan menurunkan tulah lagi yang kedua, yaitu katak. Ya. Dan katak ini pun para penyihir orang Mesir bisa bikin katak juga. Ya. Seolah-olah mau memperlihatkan. Tetapi kalau kita melihat dari awal pertama kan, dari awal pertama tongkat jadi ular, air juga menjadi darah, ya. Kemudian katak juga dia bisa bikin. Tetapi kalau kita teliti lebih dalam, ya, mereka bisa meniru apa yang diperbuat oleh kedua utusan Bapa Yahweh, tapi mereka tidak bisa melawan. Seharusnya logikanya itu kan berlawanan kan. Kalau yang satu lempar tongkat jadi ular, logikanya apa lawan ular? Harusnya dia melempar tongkat jadi yang lain, bukan jadi ular. Tetangga. Kemudian juga ketika air jadi darah, mereka juga bikin darah ya tambah. Mereka bikin katak, mereka juga bikin katak. Dia tambah banyak kan. Secara logika apa yang mereka lakukan itu tidak menyelesaikan masalah. Hanya tipu-tipu aja, tiru-tiru aja. Tetapi kita bisa melihat di sini, ya, kan mereka bisa, perhatikan, mereka bisa menciptakan ular. Mereka bisa merubah air jadi darah, artinya penyihir-penyihir ini. Kemudian mereka juga bisa bikin katak. Jangan heran apabila pada akhir zaman nanti ini, sekarang kita sedang jalan, si nabi palsu pun akan memberi nyawa kepada si patung. Jadi jangan heran ya. Itu sudah Tuhan kasih tunjuk sebenarnya secara tersembunyi. Bahwa Tuhan mengizinkan setan melakukan sesuatu. Tetapi kita jangan sampai tertipu. Kan jelas kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu kan. Wahyu pasal ke-13 ayat ke-15 ya. Jadi kita jangan heran karena kuasa itu masih Tuhan berikan. Artinya ya kita supaya jangan heran, oh ini kok bisa hidup. Loh setan bisa bikin katak, dia bisa bikin ular, dia bisa robah air jadi darah. Tetapi dalam batas-batas tertentu. Ya kita melihat dalam Wahyu 13 ayat ke-15. Kepadanya telah ditetapkan untuk memberikan roh kepada ikon binatang buas itu, supaya ikon binatang buas itu dapat berbicara. Ya. Jadi patung dapat berbicara, dalam terjemahan saya patung. Ya. Jadi patung itu bisa berbicara. Nggak heran karena Tuhan sudah kasih lihat lebih dahulu. Sejak bangsa Yesaya mau dibebaskan oleh Tuhan. Tuhan kasih lihat bahwa ingat ya setan kuasanya belum dicabut. Ya. Tetapi yang dia lakukan itu hanya tiru-tiru aja, dia tidak bisa inovasi yang lain. Ya. Karena kalau seandainya dia ada hikmat yang luar biasa, kalau umpamanya dikasih katak, lo apa lawannya katak? Jangan nambah katak lagi. Betul nggak? Katak kan biasanya sama ular kan? Ular makan katak. Nah itu baru agak beda. Tetapi Harun mengatakan sesuai perintah Tuhan. Dengan tongkatnya dia tunjuk semua mata air. Jadi katak. Dia bikin juga katak. Artinya bukan menyelesaikan masalah. Tetapi menambah masalah. Bisa tangkap nggak? Ya. Lah ini kita kelihatannya kecil ya. Seolah-olah wah hebat juga nih. Loh bukan. Ya.
Artinya mereka mutunya itu masih di bawah. Dia hanya cuma tiru-tiru aja, tapi tidak bisa melakukan sesuatu yang melawan apa yang Tuhan kehendaki. Darah, air bikin darah, dia bikin. Lo harusnya kembalikan darah. Darah itu jadi air. Jangan bikin tambah. Katak, bikin juga katak, ya nambah banyak kataknya. Betul nggak? Nah, dari sini kita harus mengerti bahwa segala sesuatu begitu banyak rahasia-rahasia firman Tuhan. Seolah-olah Tuhan mau memperlihatkan kepada kita, kuasa setan memang belum dicabut. Tetapi dia tidak akan pernah bisa melebihi apa yang Tuhan ciptakan. Ya, kan dari air ya dia juga ikut-ikut. Air jadi darah. Dia ikut-ikut aja. Katak jadi katak. Gak bisa lebih dari itu. Nah, kita harus melihat bahwa kuasa Bapa Yahweh sebagaimana tadi yang kita baca dalam ayat terakhir. Supaya diketahui bahwa tidak ada satupun yang seperti Yahweh Elohim kami. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Kenapa tulah diberikan? Karena pemberontakan terhadap firman. Kenapa begitu banyak? Tuhan mau kasih lihat kepada Mesir. Atau kepada Firaun. Atau dalam arti kata rohani secara keseluruhan. Bagi dunia. Ya. Pemberontakan terhadap firman Tuhan. Akan berakibat diterimanya. Tulah oleh sang pemberontak. Ya. Nah, Tuhan kan kasih tahu jelas-jelas. Biarkan umatku pergi. Kalau engkau tidak biarkan mereka pergi, ada akibatnya. Betul enggak? Loh itu kan baik Tuhan. Ya. Tuhan mau kasih lihat bahwa Firaun itu dihukum bukan asal hukum. Tetapi Tuhan memberikan firman-Nya, memberikan perintahnya. Tetapi dia melawan. Dia memberontak. Dan akibat pemberontakan terhadap firman Tuhan, ya pasti ada hukuman. Ya. Dan di sini kita melihat pemberontakan yang berikutnya, ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, mujizat yang ataupun tulah yang kedua. Setelah tulah pertama kan air menjadi darah. Kemudian yang kedua ini katak. Katak adalah sejenis binatang yang dari telur yang di dalam air. Kemudian di sana dia tumbuh menjadi apa kayak kecebong gitu kan. Dari kecebong baru tumbuh menjadi katak. Jadi binatang amfibi yang boleh dikatakan hidup di dua alam. Ya. Tetapi dia dibentuk atau dilahirkan di air. Ya. Nanti setelah jadi kebanyakan tinggal di dalam darat atau di tempat-tempat yang dapat dikatakan lembab. Ya. Dan kita melihat di sini, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Karena pemberontakan daripada si Firaun, maka Tuhan perintahkan kepada Harun melalui Moshe, ulurkan tongkat ke segala arah di mana pusat-pusat mata air. Ya. Kemudian bermunculanlah kata-kata. Saudara bisa bayangkan katanya pasti banyak. Ribuan bahkan dikatakan dia menutupi ya menutupi tanah Mesir. Kita punya melihat katak satu biji aja di rumah. Rasanya geli gitu. Dan kita percaya bahwa katak ini berasakan firman Tuhan. Dianggap sebagai barang yang najis. Ya. Kita lihat di dalam Wahyu pasal ke berapa itu? 16 ya. Wahyu pasal ke-16.
Kita lihat di dalam ayat ke-12 mulai. Wahyu 16 mulai ayat 12. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, yakni sungai Efrat. Airnya menjadi kering. Nah, ini yang sering suka di media sosial kan. Wah, sungai Efrat kering. Ini air zaman. Ya, dari sini sebenarnya ayatnya. Tapi ya orang lain kan itu kepercayaannya beda. Ya. Tapi ayatnya dari sini. Ya. Jadi jangan heran kalau ada sungai Efrat kering ini. Tapi kalau berdasarkan ayat ini itu itulah ya. Murka Tuhan ketika dia curahkan cawan, jadilah ini. Ya. Airnya menjadi kering sehingga jalan bagi raja-raja dari terbitnya matahari dapat dipersiapkan. Ya. Jadi sungai nanti nih sungai itu kering. Raja-raja dari timur datang masuk. Yang kita tafsirkan mereka akan menuju ke suatu tempat yang sudah Tuhan tetapkan. Berdasarkan ayat-ayat ini ke daerah lembah Megiddo atau yang kita kenal dengan Harmagedon kalau nanti saudara baca ayat seterusnya ya. Kemudian dikatakan, dan aku melihat dari mulut naga, dari mulut binatang buas, dan dari mulut nabi palsu keluar 3 roh najis serupa katak. Jadi ada setan, ada nabi palsu, ada kan di situ ada mulut binatang, ada binatang buas, ada mulut nabi palsu. Itu kalau dikatakan di dalam Wahyu pasal 13, di situ ada anti Hamasiah ya. Kemudian ada nabi palsu dan ada setan itu sendiri. Dari mereka inilah muncul roh najis yang serupa dengan kata. Ya. Dan di sini kita melihat Tuhan memperlihatkan sejak awal pembebasan orang pilihan Tuhan untuk dibebaskan dari perbudakan. Maka Tuhan melakukan mujizat yang kedua. Menulahi bangsa Mesir dengan kata-kata yang bermunculan dengan cara yang ajaib. Ya. Ingat ya, setiap apa yang akan terjadi, Tuhan senantiasa memakai mulut nabinya. Ya. Katakan ini, maka jadi. Tuhan tidak, seringkali dikatakan Tuhan tidak melakukan langsung. Ya. Dan di sini kita melihat cara Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kita lihat di sini. Kalau bermunculan katak, ya, itu bukan hanya 1-2 biji di rumah. Mungkin seluruh pekarangan penuh dengan katak, bahkan masuk rumah pun katak. Masuk, bahkan dikatakan di sini kan, tempat panggang roti, tempat tidur, semua tempat penuh dengan katak. Barang-barang najis sesuai dengan apa yang kita baca. Ya. Itu memenuhi seluruh Mesir. Untuk membuat orang Mesir pun pasti mereka terheran, terkejut, dan takut. Ya. Dari mana kata sebegini banyak? Dalam 1 hari bisa bermunculan begitu banyak. Tuhan menciptakan seketika. Begitu tongkat Harun diarahkan ke semua mata air. Bermunculan langsung kata-kata yang Tuhan ciptakan dengan sangat luar biasa. Ya. Ya mungkin nggak ada kata-kata kecil, bisa aja kata-kata yang besar. Big frog itu. Tahu kan big frog yang gede-gede itu. Bisa aja. Ya. Atau berbagai macam, kan katak berbagai macam jenis. Muncul semua di seluruh tanah Mesir. Tetapi satu hal yang harus tetap kita ingat. Ketika Tuhan menulahi bangsa Mesir.
Walaupun bangsa Israel pun tinggal di Goshen yang merupakan juga bagian daripada Mesir, tetapi orang pilihannya tidak sampai menerima apa yang dialami oleh orang-orang Mesir. Jadi Tuhan senantiasa membuat perbedaan. Sebagaimana tertulis dalam kitab Maleakhi pasal ke-3. Kita lihat ayat ke-18 ya. Maleakhi pasal 3 ayat ke-18, kita lihat di sana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang juga menjadi suatu pegangan bagi kita ya, supaya kita tahu bahwa saudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan. Lalu kamu akan melihat lagi perbedaan antara yang benar dan yang jahat. Antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani Elohim. Dalam terjemahan LAI dikatakan yang beribadah kepada Elohim. Ya, melayani dalam cerita-cerita yang di dalam kitab Keluaran, ya. Itu dalam terjemahan-terjemahan lain dikatakan worship atau serving God, artinya ya beribadah kepada Tuhan. Ya. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh dengan orang-orang dunia. Nah ini harus kita tanamkan baik-baik supaya jangan kita lupa akan janji Tuhan. Ini Tuhan janji ya. Ya. Itu Tuhan janji dan ingat. Kita bisa melupakan janji Tuhan tetapi Tuhan tidak pernah lupa akan janji. Ya. Sehingga kita melihat di sini walaupun kata mungkin jutaan, kita nggak tahu. Karena kan di seluruh tanah Mesir kecuali Goshen. Ya, membuat orang, waduh, kita lihat Pak, mau melangkah katak. Saya tanya sama saya, kau mau melangkah itu katak, kemana-mana katak, jijik. Ya. Apalagi di pas nginjak, waduh dia benjet kan, hancur ya tambah jijik lagi. Tetapi itu Tuhan izinkan mereka melihat bagaimana akibat penolakan akan firman Tuhan. Akibat tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka Tuhan memberikan pengajaran kepada orang-orang Mesir. Walaupun orang Mesirnya sendiri nggak mati. Matinya nanti. Itulah yang terakhir. Ya. Tetapi Tuhan memperlihatkan kalau kita mau menafsirkan kesabaran Tuhan. Tetapi Firaun sebagaimana yang Tuhan sudah nyatakan kepada Moshe dan Harun. Dia berfirman, aku akan mengeraskan hati si Firaun. Supaya aku memperlihatkan lebih banyak mujizat. Sehingga mereka mengetahui bahwa aku Yahweh adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup melakukan apapun. Dan Tuhan izinkan sesuai dengan firman Tuhan. Ketika tulah yang kedua ini mulai berlangsung. Ya, mulai ada perubahan kepada Firaun mulai terjadi. Sehingga dikatakan kita melihat kembali ayat ke-8 ya. Di dalam Keluaran 8 ini. Firaun memanggil Mose serta Harun lalu berkata, berdoalah kepada Yahweh agar dia menyingkirkan kata-kata itu dari aku dan rakyatku. Mulai terjadi perubahan. Ya. Mulai terjadi perubahan. Artinya dia sudah mulai mengakui, berdoalah, mintalah kepada Yahweh Elohimmu supaya kata-kata ini segera disingkirkan. Ya,
Sehingga firman Tuhan menyatakan ayat selanjutnya. Mose berkata kepada Firaun, jadilah pujian atasku. Kalau dalam terjemahan Lukas dikatakan, suatu kehormatan bagiku. Kapankah aku harus mendoakan engkau dan hamba-hambamu dan rakyatmu untuk melenyapkan kata-kata darimu dan seterusnya. Ya, satu perasaan yang ya secara manusiawi ada suatu kelegaan pada Moshe ya. Ya mungkin dia juga heran, wah minta didoakan. Ya. Minta didoakan berarti mulai ada perubahan. Ya. Dan dia tentunya dia sesuai dengan apa yang dikatakan. Suatu sukacita, ya bahkan di dalam terjemahan di sini dikatakan suatu kehormatan bagiku untuk berdoa bagi Yahweh kepada Bapa Yahweh untuk kalian. Ya. Dan sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Moshe kepada Firaun. Firaun bilang besok, ya. Besok. Dan itu Tuhan izinkan terjadi. Ya memang dalam setiap tulah-tulah ini ya tidak disebutkan berapa hari persisnya setiap tulah itu terjadi, hanya di dalam ketika air menjadi darah itu disebutkan 7 hari lamanya. Tetapi biasanya sebagaimana apa yang kita sudah pelajari, biasanya suatu periode itu berjalan sekitar 40 hari. Ya, kita nafsir. Karena tidak disebut berapa hari. Hanya tulah yang pertama itu 7 hari. Ya. Tetapi hari-hari berikutnya mungkin 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Dan bisa aja kita menafsirkan biasanya Tuhan bekerja dengan suatu periode yang bisa berulang seperti 40 tahun, 40 hari. Ya. Dan mungkin aja 40 hari. Saya tidak bilang pasti 40 hari, kira-kira 40 hari. Ya. Jadi ada satu waktu di mana Tuhan izinkan. Siapa si Firaun diberikan tulah-tulah. Untuk mengajar Firaun. Supaya mereka mengerti. Dan terlebih mengakui bahwa Yahweh Elohim Israel adalah Elohim yang maha kuasa. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan si Moshe. Supaya orang tahu bahwa hanya Yahweh Elohim kami yang maha kuasa. Dan saudaraku yang dikasih oleh Bapa sesuai dengan permintaan. Ya. Firman Tuhan berkata. Kemudian Moshe Harun keluar dari tempat Firaun. Kemudian dia berseru kepada Bapa Yahweh. Sehubungan dengan kata-kata itu ayat ke-12. Dan kemudian semua kata itu dalam waktu yang bersamaan. Mati. Kita nggak tahu bagaimana matinya. Mati cuman. Ya kita ayat 12. Ayat 12. Moshe Harun keluar dari tempat Firaun berseru Musa kepada Yahweh. Sehubungan dengan kata yang telah dia datangkan kepada Firaun. Yahweh melakukan sesuai dengan perkataan Moshe. Kata-kata itu mati di rumah-rumah. Dan seterusnya. Lalu kita nggak tahu apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan berkuasa untuk dalam waktu yang cuman sekian detik. Terciptalah kata-kata yang ribuan atau bahkan mungkin jutaan. Tetapi sesuai permintaan dan doa daripada pelayan-pelayannya. Begitu minta langsung semua mati. Kenapa matinya kita nggak tahu. Tapi yang terang mati semua. Ya. Itulah Tuhan mau kasih lihat kepada bukan saja kepada Firaun. Tetapi juga sebagai suatu pengajaran bagi Moshe dan Harun. Kan mereka juga pasti kaget. Begitu diangkat minta supaya mati, loh kok mati semua? Kenapa dia mati gitu loh? Kenapa? Ya,
Disitulah kuasa Tuhan yang luar biasa juga bukan saja diperlihatkan kepada Firaun, tapi kepada dua utusan Bapa Yahweh. Mereka juga lihat, mereka juga pasti kagum. Semua kok tiba-tiba mati, ya. Dan disitulah, ya, Tuhan bekerja juga dua arah. Dalam arti kata, memperlihatkan kepada Firaun bahwa dia Tuhan yang Maha Kuasa. Juga kepada kedua pelayan-pelayan. Sehingga mereka pun semakin mengenal bahwa Yahweh yang dikenal, yang disembah dan dipercaya oleh leluhur mereka, Bapa Abraham, Yitzhak dan Yakub, memang Elohim yang Maha Kuasa. Karena mereka kan juga baru kenal. Mereka baru kenal Bapa Yahweh. Jadi ketika melihat kata-kata kini mati, mereka juga terheran. Jadi Tuhan memperlihatkan mujizatnya. Sehingga baik Moshe dan Harun maupun si Firaun terheran-heran. Loh, karena mati secara bersamaan. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat ke-14. Orang-orang mengumpulkan bangkainya sampai bertumpuk-tumpuk sehingga negeri itu berbau busuk. Nah, kita pakai logika. Ini penekanannya bau busuk ya. Kalau dia baru mati, kira-kira bau nggak? Belum. Artinya dia mati ditumpuk berapa hari? Mungkin 2-3 hari baru busuk. Yang mau saya kasih lihat adalah seperti yang tadi saya katakan. Ya, berapa lama tulah itu kita nggak tahu. Saya ngomong saya, ya. Hanya di yang tulah air jadi darah itu disebut jelas 7 hari. Tetapi tulah katak ini berapa hari kita nggak tahu. Ya, hanya dia menjadi busuk paling sedikit 2 atau 3 hari dia baru busuk. Baru kemudian dilaksanakan tulah yang lain. Saya tanya maksud saya. Artinya kita bisa memperkirakan kalau dia 2 hari, 3 hari, 2 hari, 3 hari. Atau mungkin bahkan lebih. Ya mungkin saja penafsiran yang saya katakan tadi. Total tulah yang Tuhan timpakan kepada bangsa Mesir. Bisa jadi 40 hari. Walaupun nggak disebut. Ya. Tapi kan karena Tuhan biasanya bekerja dengan angka-angka itu. Ya boleh aja namanya kita nafsir. Dari mana yo namanya nafsir. Belum. Saya katakan penafsiran itu belum tentu benar. Atau belum tentu salah juga. Tetapi belum tentu juga 50% benar atau 50% salah. Tetapi boleh-boleh aja nafsir. Hanya untuk berkira-kira. Kalau ada orang nanya, saudara bisa jelaskan. Yang tertulis itu hanya tulah yang pertama itu 7 hari. Tulah yang kedua tidak ada. Tetapi kalau dia sampai busuk, paling sedikit 2 atau 3 hari. Kalau 3 hari berarti 2 tulah udah 10 hari. Bisa tak kamu saya? Kan yang tulah pertama itu 7 hari. Loh kalau dia sampai busuk berarti minimum 3 hari lah. 2 hari apa 3 hari kan? Berarti udah 10 hari. Jadi mungkin 40 hari. Tapi ya itu urusan Tuhan. Tuhan hanya ingatkan segala sesuatu. Kita juga harus cek. Kira-kira berapa hari ya Tuhan? Ya. Kelihatannya kan cuma 1 hari. Enggak. Kenapa dia mati terus busuk? Berarti pasti lebih dari sehari. Ya. Kalau saudara nggak percaya ada katak di rumah kau bunuh dia. Berapa hari dia baru busuk? Saya menafsirkan paling sedikit 2 hari, 3 hari baru busuk. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Setelah tulah yang kedua. Katakan oleh firman Tuhan. Firaun di dalam ayat ke-15. Ya. Firaun melihat bahwa telah datang kelegaan. Namun dia membuat hatinya berat. Dan dia tidak mendengarkan mereka seperti Yahweh telah berfirman. Ya.
artinya dia berkeras. Ya udah selesai kok. Udah selesai, ya udah, buat apa dipikirin lagi. Ya. Nah, setelah itu baru dilaksanakan tulah yang ketiga. Ya. Tulah yang ketiga dikatakan di dalam ayat ke-16. Yahweh, lalu berfirmanlah Yahweh kepada Moshe. Katakanlah kepada Harun, ancungkanlah tongkatmu dan pukullah debu tanah. Maka debu itu akan menjadi kutu di seluruh tanah Mesir. Nah, perhatikan baik-baik kata-katanya ya. Tuhan memperlihatkan kepada Moshe dan kepada kita. Karena tadi pada awalnya kan dia ngomong. Dalam pandangan Firaun engkau seperti Elohim. Tetapi terhadap kakakmu si Harun, dia sebagai nabi. Tetapi Harun tidak akan mendapatkan perintah langsung dari Tuhan. Tetapi Tuhan atau Bapa Yahweh akan bicara kepada Moshe. Baru Moshe berbicara kepada Harun. Dari situ apa yang dikatakan kita bilangan bahwa seorang nabi itu yang berbicara langsung dengan Tuhan. Jadi kita juga bisa melihat bahwa yang dikatakan nabi itu adalah orang yang berbicara dengan Bapa Yahweh ya. Ingat nggak ayatnya? Lupa. Kita lihat di dalam kitab bilangan 12 ya. Ayat ke-6. Dan dia berfirman, dengarkanlah sekarang perkataanku. Jika ada seorang nabi di antara kamu, aku Yahweh akan membuat diriku dikenal olehnya dalam penglihatan. Aku akan berbicara kepadanya dalam mimpi. Dan seterusnya kalau saudara baca. Jadi kriterianya ada. Sehingga kita tidak salah. Seperti yang pernah disaksikan kan beberapa waktu yang lalu. Ada orang yang berbicara, dari ya mungkin dengan orang seberang. Daud itu nabi. Wah, di sini bilang, Daud itu bukan nabi, dia raja. Lah bagaimana? Kita harus mengerti ya kriteria nabi yang sesuai firman. Sesuai firman, jangan yang lain-lain. Ya, kan jelas dikatakan bahwa Daud itu berbicara dengan Tuhan, artinya dia nabi. Saya tanggap. Dan Tuhan memang dikatakan Daud ini termasuk orang yang sangat dikasihi. Jadi kita harus tahu supaya kalau toh ada orang yang berbicara, saudara bisa nilai ini nabi bukan. Kalau dia berbicara dengan Tuhan, dia nabi. Termasuk siapa? Bileam. Bileam itu nabi, walaupun dalam terjemahan lain di dalam kitab Yosua dikatakan dia penenung. Dikatakan penenung di situ kenapa? Karena dia ini kan seorang yang kalau dia memberkati orang diberkati, kalau dia mengutuk maka orang terkutuk. Jadi kalau ya karena dia nabi yang ya karena itu ada roh Bileam. Roh Bileam artinya apa? Nabi yang mainnya duit. Ada duit, nah itulah yang dia utamakan. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Memang dalam arti penenung di situ, ya, dia memang ada talenta yang Tuhan berikan kepada dia, tetapi karena duit dia sering salah gunakan. Saya tanggap maksud saya. Ya, kalau duitnya bagus, dia tenung aja. Talenta yang Tuhan berikan itu disalahgunakan oleh seorang seperti si Bileam. Ya, jadi jangan sampai kita salah. Karena Bileam itu percaya kepada Bapa Yahweh ya. Percaya kepada Bapa Yahweh. Kita lihat satu ayat dalam Bilangan 22. Ayat ke-18. Bileam menjawab dan berkata kepada pelayan-pelayan Balak.
Walaupun Balak memberikan kepadaku rumahnya penuh emas dan perak. Aku, perhatikan ayat ini, tidak mampu untuk melanggar perintah Yahweh Elohimku. Ya. Jadi dia memang mengatakan bahwa Yahweh itu adalah Elohimnya, ya. Jadi kita harus mengerti juga, kita lihat di dalam Bilangan 24 ayat ke-2. Saya hanya menerangkan supaya jangan sampai salah menafsirkan, ya. Bileam mengangkat matanya dan dia melihat orang Yesaya yang berdiam menurut suku-sukunya. Kemudian apa? Roh Elohim ada di atas. Kalau dia penenung yang dikatakan oleh banyak orang, nggak mungkin roh Bapa Yahweh ada. Hanya dia memakai kuasa yang Tuhan berikan, itu untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Karena itu talenta, ya. Talenta kalau Tuhan sudah beri, ya Tuhan beri. Tinggal bagaimana kau mempraktekannya. Kalau kau salah praktek, nanti kau harus bertanggungjawabkan. Bisa tangkap saya? Sehingga jangan kita sampai salah mengerti. Ya, roh Elohim itu nggak mungkin hingga kepada siapapun. Hanya jabatan dia sebagai seorang nabi dengan talenta yang Tuhan berikan. Dia nabi di luar Israel, ya. Dia dari suku apa? Suku Midian. Ya, Midian itu ya masih keturunan, kan Midian itu dari garis Abraham. Cuman dari Ketura. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi dalam 2 Petrus pasal kedua. Ayat ke-16. Saya ya berusaha untuk menerangkan supaya jangan salah, ya. Karena ada orang yang pernah bersaksi. Kemudian saya lihat, oh ini kok salah saksinya. Jangan sampai salah. Ya. Artinya kalau nggak ngerti ya mendingan diem. Jangan kau mengatakan sesuatu terus salah. Kalau nggak ngerti ya diam aja berdoa, Tuhan apa yang harus saya jawab. Atau bilang kalau nggak ngerti benar ya nanti saya jawab lah, saya berdoa dulu. Jangan sok jawab tapi salah. Ya. Ayat ke-16, 2 Petrus 2. Namun dia telah menerima hardikan atas pelanggarannya sendiri. Ya. Seekor keledai beso yang telah berbicara dengan suara manusia. Hal itu telah mencegah kebebalan siapa? Kebebalan Nabi. Jadi firman Tuhan mengakui dia Nabi. Dan memang dia bicara sama Tuhan. Ya, si lawan datang minta ngasih duit. Nah, Tuhan kan nanya, siapa itu? Betul nggak dalam kitab Bilangan kalau saudara baca? Nah itu menggenapkan apa yang dikatakan dalam Bilangan 12 tadi. Seorang nabi itu berbicara dengan Tuhan. Hanya ada nabi yang benar, ada nabi yang nggak benar. Yang nggak benar ini Bileam. Karena itu di dalam kitab Wahyu, roh, 3 roh yang berkuasa pada 7 zaman gereja ini. Baik itu roh Bileam ini, roh Nikolaus, dan roh Isabel. 3 roh berkuasa. Nah, kita mau ucap syukur Tuhan berikan kepada kita kemampuan untuk mendeteksi. Nah, roh Bileam kan banyak. Ya. Orang berkhotbah, tapi ya lihat duitnya dulu, berapa duitnya. Loh, saya pernah dengar soalnya dengan telinga sendiri. Kan ada persekutuan para pelayan-pelayan Tuhan. Oh hebat. Bikin persekutuan. Ada permintaan melayani di sini. Udah tinggal yang ketuanya kan. Milih kan. Berapa bayarnya? Oh bayar sekian, oh kamu aja. Berapa sekian, kamu saja. Gila yang bayar yang tinggi, oh itu saya. Loh itu kenyataan. Dan itu pengakuan, itulah yang dikatakan yang atau yang saya terjemahkan, itulah roh Bileam. Yang tertulis dalam kitab 7 zaman gereja dalam kitab Wahyu. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Karena apa yang tertulis itu berguna bagi saudara dan saya. Yang hidup pada akhir zaman supaya kita bisa mendeteksi. Ya. Dengan mendeteksi kita minta pertolongan Roh Kudus supaya Tuhan tetap memelihara kita. Tetap menjaga dalam kekudusan.
Dan kemudian karena dalam cerita ini yang kita baca, karena siapa sih Firaun sudah merasa kataknya sudah pada mati, ya mungkin sudah dikubur kan, pasti dikubur lah, ya bikin lubang kubur supaya jangan bau. Udah lega kan, udah lega, tapi tetap berkeras tidak mau. Timbullah tulah yang lain. Kita lihat di dalam ayat ke-16 tadi. Di dalam Keluaran pasal ke-8 ayat ke-16 kita lihat tadi. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose, katakanlah kepada Harun, acungkanlah tongkatmu dan pukullah debu tanah, maka debu itu akan menjadi kutu di seluruh tanah Mesir. Ya, kutu berdasarkan apa yang kita tahu. Kutu itu biasanya binatang yang kecil. Tetapi dia penghisap darah. Ya. Penghisap darah, dan kalau kita digigit sama kutu ya gatal. Ya. Loh saudara dan saya bisa bayangkan debu diketuk. Itu jadi kutu semua. Di seluruh tanah Mesir. Jumlahnya berapa kita nggak tahu. Mungkin jutaan. Bahkan boleh kita tafsirkan lebih banyak dari katak. Karena katak kan besar. Katak sebesar ini kutunya kecil. Loh untuk menutupi area yang sama. Ya katakan area seperti ini. Katakanlah ya. Supaya kita dapat gambaran. Ya. Katak area seperti ini. Mungkin katak itu sebesar ini. Ya berapa katak di satu ruangan seperti ini. Mungkin 1000. Katakanlah 1000. Tetapi kalau kutu, ya kutunya kecil. Lebih banyak kutunya. Lah kutu ini menyerbu ke seluruh Mesir. Dan di sini baru penyihir-penyihir itu menyerah. Ya. Bahkan dikatakan, kita lihat di dalam 18 ya. Para penyihir di Mesir itu pun berbuat dengan mantra-mantra untuk menciptakan kutu-kutu. Tetapi mereka tidak berhasil. Dan kutu-kutu hinggap pada manusia dan binatang. Loh, saudara bisa bayangkan kalau di badan kita penuh kutu. Wah, gatal, garuk sana, garuk sini, segala macam. Dan ini bukan hanya pada manusia. Tetapi juga pada binatang. Dan di sini kita melihat cara Tuhan. Karena kekerasan hati daripada seorang Firaun. Tuhan menekannya semakin keras. Dengan caranya. Ya, dia melihat ternyata penyihir-penyihir yang gak mampu bikin kutu. Dari pasir-pasir itu. Dari debu-debu. Gak mampu. Ya. Baru dikatakan di dalam ayat ke-19. Ya. Penyihir itu berkata kepada Firaun, itulah jari Elohim. Artinya ada satu pengakuan daripada para penyihir. Tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Mereka tidak pernah mampu untuk menandinginya. Bahkan seperti yang tadi saya katakan kan. Mereka hanya bikin tapi nggak bisa ngelawan. Kalau mereka membuat untuk melawan, pasti ketika katak muncul, dia harus ciptakan ular. Karena ular makan katak. Betul nggak? Loh, tetapi mereka nggak sanggup. Yang dia bikin ya katak, ya makin banyak katak. Ya. Karena pemberontakan terhadap firman. Suatu perbuatan daripada seorang manusia yang bernama Firaun. Yang memakai si penyihir. Mau melakukan sesuatu untuk melawan apa yang Tuhan tulahkan. Bukan menjadi semakin baik, maka jadi semakin buruk. Karena kataknya kan semakin banyak. Berarti semakin buruk. Ya, bisa datang nggak maksudnya? Supaya kita mengerti, kok kelihatannya kan hebat, penyihir bisa bikin. Oh enggak, perhatikan benar-benar. Yang mereka lakukan itu justru semakin lebih memperburuk situasi dan kondisi. Tuhan mau memperlihatkan kepada saudara dan saya,
Ketika seseorang mungkin kelihatannya mau melakukan sesuatu tetapi bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu tidak akan menjadikan kondisi lebih baik, tetapi lebih buruk. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya, kutu itu penghisap darah. Berbicara darah, berbicara juga tentang jiwa. Merusak jiwa. Merusak jiwa daripada manusia. Nah saudara, kita bisa bayangkan betapa murkanya rakyat si Mesir ini. Karena melihat tulah demi tulah menguasai seluruh tanah Mesir. Dan mereka melihat raja mereka, para penyihir mereka tidak mampu berbuat apapun. Ya. Bahkan apa yang mereka lakukan untuk melawan justru semakin memperparah keadaan. Dan di sini kita melihat, ya, kemurahan Tuhan. Setelah dianggap, memang di sini tidak disebut berapa hari, ya. Hanya dikatakan suatu pengakuan dari para penyihir, ya. Tetapi tidak disebut berapa hari. Ya. Dan saya percaya setelah waktu, saya percaya lebih dari sehari. Untuk membuat manusia Mesir sadar bahwa itulah yang Tuhan izinkan terjadi. Ya. Itu membuat mereka mau mengakui bahwa Yahweh Elohim Israel yang sedang memperlihatkan kuasanya untuk membebaskan orang pilihan. Jauh lebih berkuasa daripada para penyihir. Orang-orang ahli-ahli sihir daripada orang-orangnya si Firaun. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat dari tulah yang kedua mulai terjadi perubahan. Ya, dari Firaun sendiri mulai minta doa. Tulah yang ketiga mulai ada pengakuan dari para penyihir. Ini tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kami tidak sanggup untuk melawannya. Kemudian tulah yang keempat dikatakan oleh firman Tuhan. Kita melihat ayat ke-20. Yahweh berfirman kepada Moshe, bangunlah pagi-pagi sekali. Dan berdirilah di hadapan Firaun. Lihatlah dia yang menuju ke air dan katakanlah kepadanya. Beginilah Yahweh berfirman. Suruhlah umatku pergi supaya mereka dapat melayani aku. Ya. Dan jika engkau tidak menyuruh umatku itu pergi, lihatlah. Aku akan mengirimkan lalat-lalat kepadamu dan kepada hamba-hambamu. Kepada rakyatmu serta rumah-rumahmu dan rumah-rumah orang Mesir. Akan dipenuhi lalat dan juga tanah tempat mereka itu berdiri di atasnya. Pada hari itu aku akan memisahkan tanah Goshen tempat umatku tinggal. Bahwa di sana tidak ada kerumunan lalat. Sehingga engkau mengetahui bahwa aku Yahweh ada di tengah-tengah negeri ini. Aku akan menempatkan pemisah antara umatku dan rakyatmu. Tanda ini akan terjadi menjelang esok hari. Ya, ayat-ayat ini sama dengan kitab Maleakhi. Ada perbedaan antara orang pilihan dengan yang bukan pilihan. Sesuai dengan ayat-ayat firman Tuhan. Dan dikatakan oleh firman Tuhan. Karena kekerasan hati daripada Firaun. Ya, Tuhan mengirimkan tulah yang keempat, yaitu lalat. Lalat adalah sejenis serangga, ya, yang terbang ke sana kemari, yang juga membawa penyakit-penyakit. Ya. Ya, kita aja ada makanan lalernya 1 biji aja, apalagi laler yang gede itu kan. Waduh, kalau bisa kita kejar sampai dapat dulu. Loh ini lalernya
ribuan. Ya mungkin di sekeliling rumah itu penuh lalat. Ya. Bagaimana orang tidak merasa ya campur aduk lah ya. Antara geram, mungkin mereka pakai pemukul-pemukul lalat. Cuma lalatnya ribuan, pandu dengan memenuhi rumah, memenuhi semua tempat. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan tadi kan, bahkan dikatakan juga semua rumah, tanah orang Mesir dipenuhi lalat. Artinya semua lalat. Yang saya percaya semua itu tidak pernah terjadi sampai saat ini. Hanya di Mesir sana. Dan itu hanya sekejap ada. Ya. Hanya untuk melihat, menyadarkan si Firaun. Dia tidak bisa melawan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan pada tulah yang keempat ini, mulai terjadi perubahan-perubahan yang ya menuju kepada boleh dikatakan perbaikan dalam sifat si Firaun. Kita baca ayatnya yang ke-25. Lalu Firaun memanggil Mose dan Harun serta berkata, "Pergilah, berkorbanlah bagi Elohimmu di negeri ini." Jadi sudah mulai lembut. Ya. Pergi, teman jangan kemana-mana ya, di sini aja ibadahnya. Di sini aja ibadahnya, jangan kemana-mana. Ya, sehingga di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan, Mose berkata, bukanlah hal yang mudah untuk berbuat demikian, sebab kami akan mengorbankan bagi Yahweh Elohim kami suatu kejijikan bagi orang Mesir. Lihatlah jika kami mengorbankan suatu kejijikan bagi orang Mesir di depan mata mereka. Tidakkah mereka akan merajam kami? Menjijikkan. Kita pernah belajar kan? Bagi orang Mesir, seorang yang menggembalakan domba adalah satu pekerjaan yang kecil. Ya. Loh kalau mereka mengorbankan domba atau sapi, itu kan bukan 1-2. Ya mungkin 10, mungkin 100. Bagi orang Mesir itu satu kejijian, makanya saya dikatakan ini kejijian. Ya. Nah, kalau itu suatu kejijian bisa menimbulkan kemarahan di tengah masyarakat. Itulah yang dikatakan oleh Mose, bisa-bisa orang Mesir merajam mereka. Ya. Tetapi pada intinya Mose ingat perintah Tuhan, pergi keluar dari tanah Mesir. Supaya engkau bisa beribadah kepadaku. 3 hari perjalanan jauhnya dari tanah Mesir. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita melihat ya di dalam ayatnya yang ke-28 atau 27, mulai 27 ya. Kami akan pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan dan berkorban bagi Yahweh Elohim kami. Sebagaimana yang dia firmankan kepada kami. Firaun berkata, aku akan menyuruh kamu pergi. Dan kamu dapat berkorban bagi Yahweh Elohim di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untukku. Ya, jadi mulai suatu perubahan. Oke, boleh pergi tapi jangan jauh-jauh. Tapi berdoa untukku. Mulai timbul rasa takut dan gentar kepada Bapa Yahweh. Karena semua tulah-tulah yang dijalankan oleh Tuhan atas negeri Mesir. Sehingga mulai terjadi perubahan pada sikap daripada si Firaun. Mulai minta, doain aku lah. Doain aku. Doain aku. Ya. Dan di sinilah kita melihat cara Tuhan. Ya. Untuk memperlihatkan bagaimana berkuasanya Bapa Yahweh. Yang pasti kita harus melihat ya.
dari dua sisi. Moshe dan Harun itu pun kenal Bapak Yahweh belum lama. Bisa tanggap? Jadi mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan itu berlaku dua pihak. Sebagai penghukuman bagi Firaun, tetapi sebagai suatu mujizat-mujizat yang Tuhan perlihatkan juga kepada Moshe dan Harun, supaya mereka lihat bahwa Tuhan yang disembah oleh leluhur mereka, Bapak Abraham, Yetsak, dan Yakub, adalah Elohim yang sungguh-sungguh maha kuasa. Jadi dua sisi dia bekerja. Satu untuk membuat kedua utusannya semakin mengenal Tuhannya dengan benar. Kan selama ini dia nggak kenal. Ya, kan dari awal waktu Tuhan datang, dia nanya siapa namanya. Dia nggak tahu, dia nggak kenal. Ya, mujizat yang pertama dia lihat ini kok pohon ada apinya. Hanya itu yang dia lihat. Karena itu semua mujizat yang terjadi itu berlaku dua pihak. Untuk membuat Mesir juga melihat dan mengakui bahwa Yahweh, Elohimnya orang Yesrael, adalah Elohim yang maha kuasa. Di sisi lain dalam waktu yang sama memperlihatkan kepada utusan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu seketika. Ya, dia munculkan lalat, dia munculkan katak, dia munculkan kutu-kutu. Itu seketika. Dan memperlihatkan kepada Moshe khususnya. Begitu dia minta, langsung dikabulkan. Betul enggak? Begitu Firaun bilang, ayo minta Tuhanmu. Dia berdoa, langsung dikabulkan. Itu yang membuat imannya pun semakin bertumbuh. Semakin mengenal betapa luar biasanya Tuhan yang dia sembah, yang disembah oleh leluhur. Tetapi kita melihat, walaupun mulai ada perubahan pada si Firaun, tetapi pada dasarnya dia tetap belum mengizinkan bangsa ini pergi keluar dari tanah Mesir. Sesuai dengan permintaan yang diajukan Moshe. Berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan. Pergi 3 hari perjalanan. Persembahkan korban. Beribadah kepada Tuhan. Ya, ya memang itu dikatakan. Tetapi Tuhan tidak katakan nanti selesai ibadah balik. Nggak ada ayatnya. Setanggap ya. Tetapi itulah sesuatu yang memang Tuhan kehendaki untuk dilakukan. Dan kita melihat walaupun 3 atau 4 tulah telah dijalankan. Mulai terjadi perubahan. Tetapi belum seutuhnya. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang dikatakan pada awalnya. Bapak Yahweh berbicara kepada Moshe. Aku akan mengeraskan hati si Firaun. Sehingga dia tidak akan membiarkan orang pilihannya keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Karena Tuhan mau memperlihatkan kepada Firaun dan kepada Mesir bahwa Yahweh Elohim yang disembah oleh Bapak Abraham, Yetsak, dan Yakub, oleh umat pilihannya Israel, adalah Elohim yang maha kuasa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, itu pun berlaku buat kita. Ya. Tuhan mau memperlihatkan kepada saudara dan saya. Pemberontakan terhadap perintah Tuhan. Apapun perintah itu. Bisa berakibat penghukuman bagi kita. Karena perintah Bapak Yahweh itu adalah ya dan amin. Tidak bisa dibantah. Ya. Kenapa? Karena saudara dan saya memang diciptakan untuk dia. Dan semua perintah Tuhan, tidak ada satupun yang tidak bisa kita lakukan. Kalau kita mau. Saya ya, kalau kita mau. Kalau nggak mau ya nggak bisa. Tuhan bilang, ibadah.
Kalau kita mau ibadah. Kalau nggak mau, sudah melanggar. Ya. Kalau pelanggaran terhadap perintah Tuhan adalah dosa. Akibat dosa adalah mau. Ingat, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Berbicara Mesir, berbicara Firaun, berbicara dunia ini. Saudara dan saya saat ini memang ada dikuasai oleh Mesir, dikuasai oleh dunia. Sebagaimana tertulis, dunia dikuasai oleh si jahat. Tetapi sebagaimana bangsa Yesaya di tengah-tengah kerajaan Mesir. Walaupun itulah berulang-ulang terjadi di tanah Mesir. Tetapi di tanah Goshen, di mana bangsa Israel Tuhan tempatkan, mereka tidak mengalami. Tidak ada sama sekali efek samping. Ya. Karena apa? Tuhan mau memperlihatkan baik kepada Moshe, Harun, dan kepada si Firaun, bahwa orang pilihan Tuhan itu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan sanggup membuat perbedaan antara umatnya dengan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, itu yang harus menjadi sesuatu yang kita tanam dalam hati. Bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan yang disembah oleh si Moshe dan Harun, oleh Bapak Abraham, Yesak dan Yakub, ada tertulis, kita lihat di dalam Ibrani pasal ke-13 ayat ke-8. Yeshua HaMashiach tetap sama. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selamanya. Kita tahu bahwa Yeshua adalah firman. Kalau kita robah kata-kata ini, firman itu, firman Bapa Yahweh itu tetap sama. Kemarin, hari ini, sampai selamanya. Artinya dia yang dahulu ribuan tahun yang lalu, karena pemberontakan atau penolakan daripada Firaun akan perintah Tuhan. Tuhan melaksanakan, memberikan tulah-tulah. Dia itu tetap sama. Tidak ada perbedaan. Ya. Artinya kita belajar untuk tidak pernah membantah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak berubah. Ingat, kita harus ingat dan berkali-kali saya ingat. Tuhan itu bukan setia sama orang. Tuhan itu setia kepada firman. Ya. Loh, kalau kita taat kepada firman-Nya, maka Tuhan yang akan memelihara saudara dan saya. Firman itulah yang menyelamatkan kita sebagaimana tertulis. Yakobus 1 ayat 21 dan seterusnya. Ya. Hanya kan kadang-kadang kita menganggap, seringkali manusia menganggap dalam tanda kutip remeh akan Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak lihat dia. Ya. Kita nggak lihat dia. Tapi kalau kita ada di tengah orang-orang yang mungkin ya penguasa-penguasa, karena kita lihat jadi kita takut atau kita segan. Tetapi Tuhan walaupun dia sudah menunjukkan kuasanya, karena kita nggak lihat. Loh, kita sudah mengenal perintah-perintah, aturan dan ketetapannya. Mulai kita berdalih, apalah kecil-kecil. Betul nggak? Apa-apa sedikit-sedikit. Ya, itulah manusia. Sedikit-sedikit nggak apa-apa. Kan Tuhan ngerti. Itulah setan mulai memberikan penawaran-penawaran kepada orang-orang percaya. Ingat, Tuhan setia kepada firman. Engkau melenceng sedikit, namanya melenceng ya tetap salah. Tetapi Tuhan mendidik, mengajar saudara dan saya, belajarlah untuk tetap ada di jalan Tuhan yang lurus. Jangan belok ke kanan, jangan belok ke kiri. Ya, kan setiap doa kan di dalam Ulangan 28, jangan melenceng kanan, jangan melenceng kiri. Lurus jalan Tuhan, jalan Yahweh itu lurus.
Kita belajar dan mengajar diri kita untuk mentaati apapun perintah Tuhan. Sekecil apapun kita belajar. Kita belajar walaupun ketika kita menjalaninya, mungkin menurut kita itu sudah oke. Tapi pandangan Tuhan belum tentu oke. Bisa tangkap maksud saya? Ya. Apa yang kita anggap sudah benar, belum tentu dalam pandangan Tuhan itu 100% benar. Tapi marilah kita belajar ketika kita mau mentaati, walaupun kita mungkin ya seperti yang saya katakan tadi, yang kita lakukan itu menurut Tuhan belum tentu 100% benar. Karena Tuhan melihat kita mau belajar melakukannya. Lah dialah yang mengajar kita, yang membimbing kita, yang memampukan kita. Sehingga semakin hari semakin berjalan sesuai kehendak. Jangan belajar untuk, kalau boleh saya katakan, membohongi diri sendiri. Seperti yang saya katakan tadi kan. Ya sedikit-sedikit enggak, itu membohongi diri sendiri. Kita belajar ya, ngomong aja. Kalau toh situasi kondisi yang kelihatan, kayaknya nggak bisa, ya berdoa aja, Tuhan tolong. Mampukan aku situasi apapun, kondisi apapun. Mampukan aku hidup berjalan supaya jangan aku mengecewakan engkau. Karena apa? Ada tertulis, serahkan rencanamu. Serahkan hidupmu kepada Bapa Yahweh. Maka dia yang akan bertindak sesuai dengan Mazmur 37 ayat kelima. Kita lihat. Mazmur 37 ayat kelima. Serahkanlah jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya. Maka dia yang akan bertindak. Kita belajar. Saudara. Sama-sama belajar. Saudara belajar, saya pun belajar. Yang kita jalani belum tentu 100% benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan melihat kita mau menjalaninya, dialah yang akan mengajar kita untuk kita dapat berjalan sesuai kehendak Tuhan. Karena dikatakan dialah penyempurna iman kita kan. Kan itu tertulis. Kita lihat di dalam Ibrani pasal ke-12. Ayat kedua. Sambil memandang kepada Yeshua penguasa dan apa? Penyempurna iman yang dengan mengabaikan aib. Ganti sukacita yang disediakan baginya. Dia tabah memikul salib. Maka dia telah duduk di sebelah kanan takhta Elohim. Yeshua adalah penyempurna iman kita. Artinya begini, kalau kita berjalan dalam jalan, kita kan nggak tahu jalan kita ini sungguh sudah benar di hadapan Tuhan apa enggak, kita nggak tahu. Hanya berdasarkan apa yang kita tahu, saya udah jalan benar nih. Lah sesuai dengan ayat ini, Tuhanlah yang akan menyempurnakan kita sehingga kita benar-benar jalan 100% sesuai kehendak Dia. Sehingga dengan demikian kita akan merasakan ketaatan melakukan firman akan memberikan damai sejahtera dalam hidup. Tidak ada rasa tuduhan. Ya, damai sejahtera. Kenapa ada tuduhan? Kenapa ada dakwaan? Sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu. Setan senantiasa mendakwa orang-orang pilihan Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Wahyu pasal ke-12. Ayat ke-10. Aku mendengar satu suara yang nyaring yang berkata di sorga sekarang. Keselamatan kuasa dan kerajaan Elohim kita dan otoritas yang diurapinya telah tiba. Karena apa? Si pendakwa saudara-saudara kita yang menuduh mereka di hadapan Elohim siang dan malam telah dipukul roba. Ya, kalau kita hidup di dalam Tuhan, setan nggak bisa mendakwa. Kita melenceng dikit, setan mendakwa. Saya percaya kita pernah semua merasakan. Ketika kita jalan nih, kita rasa kayaknya belum benar. Mulai tuduhan kan. Salah kamu. Ya. Supaya apa?
Roh yang di dalam kita pun juga mengingatkan kita supaya kita memperbaiki diri. Dan kalau kita melakukan apa yang dikatakan kita Mazmur tadi, maka Tuhanlah yang akan menolong saudara dan saya. Sehingga hidup kita benar-benar berjalan sesuai kehendak. Jadi kita melihat, kalau Tuhan, karena si Firaun melawan firman, maka penghukuman terjadi. Ya, Firaun itu penguasa. Akibat yang berkuasa melawan, semua menerima akibat. Hati-hati, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, engkau kepala, suami istri, engkau bikin salah, hati-hati akibatnya bisa ke bawah. Karena itu mari, ya, sama-sama kita berjalan berusaha dengan pertolongan Roh Kudus, berjalan sesuai dengan apa yang tertulis. Sehingga kalau kita berjalan di dalam kebenaran, pembelaan dari Bapa Yahweh, walaupun setan berusaha mendakwa dengan berbagai macam cara, tetapi selama saudara dan saya hidup dan berjalan dalam kebenaran, maka Tuhan akan memelihara kita, menjaga kita, menolong bahkan membela kita. Sehingga hidup kita sesuai firman, berjalan dalam kemenangan bersama dengan Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin.